pada akhirnya peternak ini akan kalah dengan hilir. Hilir ini membutuhkan seperti apa gitu. Jadi peternakan atau produksi ternak ini yang menyesuaikan. Perkenalkan, nama saya Galang Wicaksono, biasa dipanggil Galang. Background saya ini adalah orang peternakan. Jadi secara akademik saya belajar di ilmu-ilmu peternakan di salah satu universitas di Yogyakarta, dan akhirnya saya bisa terjun ke implementasi dari peternakan itu sendiri gitu, Mbak. Oke. Oma Wedus ini awal kita konsep ini sebagai one stop wedus service gitu. Jadi apa aja yang terkait wedus itu ada di sini. Wedus dalam bahasa Jawa ya, atau bahasa Indonesia ini kambing atau domba. Kalau di bahasa Jawa orang nyebutnya tetap wedus, mau itu wedus Jawa atau wedus gembel. Seperti itu. Jadi di Oma Wedus ini kita buat dari agribisnis hulu sampai hilir ada di sini, dan kita kemas dalam eduwisata. Cuma eduwisata ini belum tergarap secara maksimal, jadi masih hulu sampai hilir aja. Untuk Oma Wedus sendiri kita berdiri di tahun 2021. 2021 bulan Mei. Pertama kita produksi ternaknya dulu dengan kandang, kemudian di akhir tahun kita mulai dengan hilirisasi, yaitu di kulinernya. Seperti itu. Baik, di sini ada domba sama kambing. Mayoritas ada di domba, jadi kambing sebagai pelengkap aja. Seperti itu. Yang pertama ada domba priangan, ekor tipis, ada Garut, kemudian ada cross Texel, cross Merino, kemudian ada cross Barbados juga untuk domba yang ada di sini. Oke, yang pertama kita melihat pasar. Pasar yang terbuka dan pasar yang ada yang dekat dengan kita itu adalah domba. Itu karena saya lama di Jogja ya. Di sana kuliner kambing dan domba ini sangat luar biasa, dan memang yang dipakai adalah domba. Walaupun namanya sate kambing, tetap yang disembelih, yang disajikan adalah itu daging domba gitu. Begitupun ketika saya ke daerah Tegal, saya coba menanyakan hal tersebut ke beberapa pelaku usaha yang dari Tegal, dan memang yang disembelih adalah domba gitu. Jadi melihat adanya potensi itu, domba ini masih sangat terbuka untuk kita kembangkan. Sekarang kita fokus di hilirisasi. Hilirisasi produksi ini menyesuaikan dalam artian banyak peternak itu kekeh dengan idealismenya. Ternak harus besar, harus sehat, harus gemuk. Tapi pada akhirnya peternak ini akan kalah dengan hilir. Hilir ini membutuhkan seperti apa gitu. Jadi peternakan atau produksi ternak ini yang menyesuaikan. Kita garap hilirisasi, kebutuhan pasar seperti apa, hilir ini kita dapat, produksi menyesuaikan gitu. Contoh kita akikoh ternyata bukan mencari yang paling besar gitu. Bukan mencari yang paling besar, tapi mencari yang sedang dengan harga-harga yang terjangkau. Kemudian untuk kuliner sate sendiri atau warung sate itu membutuhkan domba yang sedang pula, bukan yang paling besar, tapi yang sedang dan gemuk. Berbeda dengan pasar di kurban. Kurban mengharapkan domba atau kambing ini yang besar. Kenapa demikian? Konsumen mempertimbangkan ketika domba atau kambing ini disembelih dan dibawa ke masjid, ini patut atau tidak gitu. Jadi banyak konsumen dari kurban itu yang mengharapkan kambing atau domba yang besar gitu, Mbak. Untuk status ini pribadi dari tanah, bangunan dan kepemilikan. Tapi untuk yang kurban kita membuka bagi rekan-rekan, terutama rekan yang dekat ya, apabila mau mencoba usaha di kambing maupun domba. Untuk kurban kita menyediakan slot ternak untuk rekan-rekan mengisi di situ gitu, dan kami jualkan di sini untuk kurban. Kenapa dihilirisasi? Jadi semua peternakan itu tergantung pada hilir gitu. Ketika hilir ini ada di bagian lain, orang lain atau pihak lain,
kita akan dipermainkan. Sehingga mau tidak mau sebagai peternak kita harus garap hilir itu sendiri. Gitu. Produksi akan menyesuaikan hilir, bukan hilir yang akan menyesuaikan produksi. Seperti itu. Kemudian pada prakteknya, kenapa sih ada suatu problem apa yang menyebabkan hilir ini harus digarap gitu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Ketika peternak ini fokus hanya pada produksi, mereka akan ketergantungan pada hilir. Nah, hilir bisa mempermainkan peternak yang ada di produksi, mungkin dari harganya dan lain-lain gitu. Contoh dari jagal akan membeli harga semurah mungkin dari peternak, dan peternak akan bingung ini mau dijual kemana lagi gitu. Kalau nggak sama jagal ini, akhirnya yaudah peternak melepas dengan harga yang lebih murah di pasaran seperti itu. Oke, yang pertama kita ada produk kuliner, kemudian ada produk akikoh siap saji maupun akikoh kambingnya saja, kemudian ada kambing guling dan domba hidup untuk kurban maupun untuk indukan dan lain-lain. Untuk penjualan domba hidup kita menggunakan sistem timbangan. Jadi ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk harga gitu. Dan di sini terjadi keadilan, pembeli juga tahu ini bobot berapa, bisa dapat harga berapa dan bisa dapat daging berapa gitu. Penjual pun akhirnya akan mempertimbangkan pakan yang bagus untuk bisa mengembangkan atau meningkatkan bobot si ternak tersebut. Jadi ketika penjual dan pembeli ini bertemu dengan kesepakatan harga, itu terjadi keadilan. Menurut saya seperti itu, karena hampir semua komoditas ternak untuk komoditas konsumsi itu menggunakan sistem timbangan. Seperti itu, Mbak. Di sistem timbangan ini di Banyumas dan sekitarnya belum banyak yang pakai sistem ini gitu. Kalau dibilang persaingan seperti apa, ini masih tidak terlalu ketat ya menurut saya, karena memang banyak masyarakat yang belum terbiasa saja dengan sistem timbangan seperti ini gitu. Justru hal ini cukup menguntungkan bagi para peternak, sehingga ada patokan harga yang membuat harga ternak ini sesuai dengan harga di pasar. Untuk di bagian produksi kita ada breeding dan ada fattening. Untuk di breeding kita menggunakan pakan hijauan, baik itu segar maupun yang sudah diawetkan, silase. Kemudian untuk fattening kita menggunakan complete feed. Ya. Untuk breeding sendiri kita menambahkan ampas tahu dan terkadang pakai complete feed juga. Untuk hijauan kita ada bank pakan, kita menanam hijauan, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dari farm sendiri. Jadi kita tetap bermitra dengan beberapa petani jagung manis. Jadi di daerah kita ini banyak petani jagung manis yang menjual jagungnya saja. Nah, batang jagungnya ini tidak termanfaatkan. Akhirnya kita coba untuk menyerap batang-batang jagung tersebut untuk bisa dijadikan pakan. Dan ini cukup membantu bagi para petani jagung karena mendapat tambahan penghasilan dari jagung yang ditanam. Kemudian kita juga bermitra dengan pemilik lahan yang menanam rumput, baik itu pakcong maupun odot, tapi kita lebih sering untuk memesan pakcong ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan hijauan yang ada di farm Omah Mundus sendiri. Ampas tahu secara praktik itu bisa meningkatkan kuantitas dari susu induk. Ya, mungkin secara kualitas tidak berpengaruh besar, mungkin kualitas turun atau naik, tapi kuantitasnya itu meningkat. Kuantitas meningkat. Saya belajar ini dari beberapa peternak perah yang menggunakan ampas tahu dan memang terbukti bisa meningkatkan dari kuantitas susunya itu sendiri, ya, susu induknya. Untuk pembibitan kita pembibitan untuk kawin secara alami. Jadi kita gunakan koloni satu jantan dengan beberapa betina. Kemudian untuk kenapa sih ada penelitian di sini gitu?
Ya, jadi kita bekerja sama dengan dosen yang ada di UGM, peternakan UGM, Fakultas Peternakan, untuk bisa meneliti gimana cara biar masyarakat peternak atau peternak rakyat ini bisa memanage ternak itu dengan mudah dan dengan baik, gitu. Untuk pemeliharaan breeding, kendalanya adalah di mesin USG salah satunya. Kita belum tahu indukan itu bunting atau tidak sebelum ambing itu turun atau perut itu membesar. Ketika bunting muda kita belum tahu, akhirnya kita coba gimana cara sih bantu peternak ini bisa mendeteksi kebuntingan sedini mungkin. Nah, sedini mungkin salah satunya dengan pengembangan alat ini. Di sini adalah sebagai percontohan dan pengambilan sampel. Jadi harapannya nanti ke depan peternak bisa lebih mudah mendeteksi bahwa ternaknya tersebut itu bunting atau tidak. Gitu. Kemudian secara birahi pun sebenarnya kalau di kawin alami pendeteksian birahi ini tidak terlalu detail ya, karena lebih mengandalkan si ternaknya tersebut, pejantan, untuk bisa mendeteksi birahi si induk. Gitu. Ini lebih secara akademis dan secara praktis pastinya kita akan melihat kebuntingannya. Gitu. Kendala di dalam pemeliharaan ya. Yang pertama pasti adalah penyakit. Background saya bukan veteriner medicine. Jadi untuk penyakit ini tidak terlalu dalam mempelajarinya, gitu. Ada ternak yang tiba-tiba mati gitu. Ini kenapa gitu kan? Akhirnya kita coba untuk buka organ dalam dari ternak tersebut. Ternyata ada yang paru-parunya kena berwarna putih, pneumonia. Ya. Pneumonia, ada beberapa ternak yang kena pneumonia. Secara fisik tidak terlalu menunjukkan ternak tersebut terjangkit pneumonia, tapi ketika mati kita buka organnya, itu paru-paru kena pneumonia, gitu. Ini cukup sulit bagi kami juga untuk mendeteksi karena pneumonia ini berasal dari dalam dan secara fisik tidak terlalu nampak, gitu. Kemudian penyakit lain adalah kembung. Memang kembung kita bisa antisipasi gitu ya. Tapi memang kejadian beberapa kali itu kembung sampai menyebabkan kematian. Nah, menyebabkan kematian ini karena apa? Kita lalai. Ya, kita atau kami di sini lalai, tidak mengamati secara detail, sehingga ada yang mati, kita cek ternyata kembung. Gitu. Jadi memang pengamatan ini sangat penting dan memang kita ini pengamatannya masih belum maksimal. Itu salah satu kendala juga. Kemudian terkait dari penyakit itu sendiri tadi. Pertama kita desinfektan untuk kandang sendiri. Apabila kandang udah kosong kita semprot. Kemudian kita ada beberapa treatment untuk domba baru, kambing baru, atau mungkin domba yang sudah disapih dengan anaknya, cempeknya. Kemudian domba yang mau masuk ke fase fattening, kita kasih antibiotik, antiparasit, obat cacing, dan vitamin. Gitu. Kemudian obat-obatan lain kita menyesuaikan. Kita melihat domba atau kambing ini mengalami perubahan fisik apa, atau mungkin ada penyakit apa, kita treatment sesuai dengan kondisi ternak tersebut. Untuk desinfektan memang belum rutin, jadi untuk berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali itu belum. Tapi ketika kandang itu kosong, udah selesai dalam masa pemeliharaan, kita semprot kembali. Kita semprot kembali persiapan untuk domba atau kambing masuk kembali. Seperti itu. Kalau untuk kesehatan ternak itu kan bisa dikaitin dengan kebersihan kandang ya Mas, manajemen limbahnya gitu. Nah kira-kira kalau di sini tuh cara mengelola limbah hasil peternakannya itu gimana Mas? Ya, untuk limbah kita ada dua tipe kandang ya, semua kandang panggung. Tapi memang ada kotoran yang langsung turun, kemudian kita biarkan terlebih dahulu. Ada yang turun, kemudian
menumpuk jadi satu, itu yang kita ambil setiap hari. Gitu. Yang kita ambil setiap hari ini kita olah sebagai pupuk kandang. Kemudian untuk yang kandang yang kotorannya langsung turun ke bawah, kita biasanya ambil itu 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Kalau ini yang kita manfaatkan untuk lahan sendiri, karena kita nggak terlalu banyak proses untuk ini, jadi kita ambil, kita diamkan sebentar, kemudian kita bawakan ke lahan, dan sebelumnya diberi dengan mikroba. Dari Om Mahfudus sendiri yang membuat pupuk itu, ya. Jadi kita belum bisa melibatkan pihak lain. Kemarin kita coba ngobrol dengan pihak lain untuk bisa mengolah pupuk organik cair gitu. Tapi memang belum ada yang bisa mengolah pupuk organik cair ini dari urin kambing dan domba. Jelas ini adalah hal yang bisa kita jual, bisa mendapatkan keuntungan dari pupuk, tapi kita tidak jual dalam bentuk mentah atau dalam bentuk kotoran. Kita jual dalam bentuk pupuk gitu. Mungkin banyak perdebatan pupuk itu nggak boleh dijual dan lain gitu. Tapi kalau di sini kami berkeyakinan bahwa yang tidak boleh dijual adalah kotorannya. Tapi ketika setelah diolah menjadi pupuk, ini bukan kotoran lagi. Ini adalah nutrisi untuk tanah dan tanaman. Jadi kita jual pupuknya. Oke, selain tadi hilirisasinya ya, hilirisasi dan pupuk, kemudian ternak, kita jual juga daging, kulit juga itu termasuk limbah ya bagi kami itu. Kulit kami jual juga, partingan tulang, daging, kepala dan lain-lain juga kita jual, Mbak. Baik, yang pertama kami beranggapan atau prinsip kami ya, gimana cara dengan sumber daya yang minim bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin gitu. Dengan produksi yang rendah tapi bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, kalau dilihat di produksi untuk sekarang ini bukan jumlah yang cukup banyak gitu. Tapi kami berpikir gimana cara dengan produksi yang tidak banyak ini bisa mengambil keuntungannya maksimal. Gitu. Salah satunya kita olah 1 ekor, contoh 1 ekor ya, itu untuk jadi kuliner. Ini akan memotong beberapa rantai pasok. Nah, beberapa rantai pasok ini mendapatkan keuntungannya masing-masing gitu. Mungkin dari ternaknya yang pertama, kemudian dari penyembelihannya, penyembelihan baru pengolahan, pengolahan baru jual ke konsumen. Nah, ini motong beberapa rantai pasok. Jadi dengan adanya kuliner ini sangat membantu untuk bisa meningkatkan keuntungan secara maksimal. Oke, untuk kuliner kita ada spesifikasi khusus. Jadi gimana cara biar yang kita sajikan ini merupakan daging maupun hasil olahan yang maksimal dari ternak. Gitu. Gimana cara untuk ternak ini bisa menghasilkan daging yang enak, tidak keras, tidak alot, dan bisa dikonsumsi secara nyaman ya. Ini perlu treatment khusus, jadi memang untuk yang dijual untuk kuliner ini memang khusus, terutama dari treatment pakannya. Sebenarnya untuk yang treatment kuliner bisa juga untuk diperjualbelikan, tapi untuk yang khusus breeding kita kan kadang jual indukan juga karena beberapa peternak membutuhkan yang indukan. Nah, untuk indukan ini kita nggak treatment pakan yang untuk kuliner. Jadi ini tidak treatmentnya sama tuh nggak. Oke, kita kalau bilang minus ya, kita bisa meminimalisir bau yang ada dari peternakan. Tapi kita tidak bisa menghilangkan sepenuhnya. Jadi terkadang ketika lembab, ketika ada angin kencang, ini bisa mengganggu konsumen yang datang. Gitu. Kemudian secara plusnya konsumen itu bisa melihat apa yang konsumen makan atau konsumsi ini berasal dari mana, prosesnya seperti apa gitu. Ini berpengaruh pada kepercayaan konsumen. Iya. Ini merupakan salah satu edukasi ya. Apa yang dia makan, apa yang konsumen makan itu berasal dari mana.
Dan ini proses-proses pemeliharaan ini yang konsumen tahu juga cukup penting bagi konsumen, karena terkait peternakan ini banyak trust issue dari obat-obatan yang terlarang yang dikonsumsi, kemudian pakan yang tidak sesuai gitu. Nah, ini menimbulkan pertanyaan bagi konsumen, apalagi sekarang penyembelihan harus halal. Konsumen bisa melihat sendiri proses penyembelihan, jadi yakin gitu. Karena barang-barang atau produk-produk dari hewani itu rentan sekali terkait kehalalannya seperti itu. Oke, untuk dukanya mungkin ketika ternak itu mati karena pada hakikatnya ternak ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia gitu. Ketika ternak mati akhirnya sia-sia, walaupun itu ketika dikubur bisa menjadi nutrisi bagi tanaman dan tanah gitu. Ini suatu kerugian dan ini suatu duka duka. Tapi untuk sukanya ya, di sini kita melihara makhluk hidup. Ketika kita memelihara dengan kasih sayang gitu, kita akan menimbulkan rasa bahagia. Nah, mungkin ada orang yang dipelihara sendiri, menyembelih sendiri ini nggak tega gitu. Tapi ketika tahu tujuan penyembelihannya untuk apa gitu kan, apalagi untuk ibadah akikah dan kurban, ini menjadi suatu kebahagiaan. Bisa membantu para sohibul kurban, sohibul akikah maupun konsumen dengan menjaga kehalalan dari produk tersebut. Peternakan ini berkaitan dengan kebutuhan pokok, yaitu makan bagi manusia. Selama manusia ini masih ada, kebutuhan pokok ini akan tetap dibutuhkan. Kita sebagai insan peternakan seyogyanya memang kita membantu menyediakan bahan-bahan pokok ini untuk bisa dikonsumsi dengan baik oleh manusia. Peluangnya masih sangat besar, baik itu pertanian, peternakan, semua masih besar. Makanan pokok pun, contoh beras, kita masih impor, banyak impor. Daging sapi yang menjadi makanan sehari-hari pun itu masih impor. Masih banyak peluang pertanian peternakan yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita bantu negara ini untuk bisa swasembada dan bisa menyediakan untuk manusianya itu sendiri.